Tetapi pertanyaannya, di mana adikmu? Oh, ternyata kekristenan bukan untuk aku. Kekristenan bukan tentang aku. Kekristenan tentang apa bukan apa yang aku terima. Kekristenan itu adalah tentang cara kita menjaga adikmu. Seperti pertanyaan Tuhan, di mana adikmu? Pertanyaan itu menggema. Seperti pertanyaan Tuhan kepada Adam, di mana engkau? Pertanyaan ini juga sama, di mana adikmu? Kalau seandainya kita mengerti bahwa kita adalah seperti Kain menjawab, apakah aku ini penjaga adikku? Memang benar, kamu harus menjadi penjaga adik, penjaga rumah, penjaga kawanan, menjaga orang-orang yang Tuhan percayakan kepadamu. Maka lihat, dalam hidupmu seperti pohon, ada banyak yang dilindungi, ada banyak yang dapat berkat, ada banyak orang yang tertudungi. Seperti itu yang harusnya terjadi di setiap kepala keluarga. Anak-anak melihat papahnya, keren sekali. Kalau di gereja, di rumah, di gereja kayak malaikat, di rumah kayak malaikat pencabut nyawa. Hadiratnya dirasakan. Begitu papahnya pulang, anak-anak langsung ngumpet di kamar masing-masing, sembunyi, gak mau ketemu papa. Kalau itu terjadi, berarti engkau bukan penjaga anakmu. Ini pertanyaan serius. Dua pertanyaan berikutnya adalah dua pertanyaan dari manusia. 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 22 ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawat Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Nabi-nabi itu berkata seperti itu. Tapi ayat 7, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Kurang lebih seperti ini gambarannya. Ini kurang lebih ruang istananya Raja Ahab seperti ini. Ada 450 nabi kumpul di sini. Dan Yosafat berdiri di sini. Ada 450 nabi. Yosafat bertanya, Hap, ada nggak di sini nabi Tuhan? Ahab, wow, Fat, lo nggak tahu nih, 450 nabi. Apa nggak kurang? 450 nih. Apa kata si Afat? Jangan gitu, Hap. Aku cuma butuh satu nabi Tuhan. Raja ini tahu Tuhan. Walaupun ada 450 nabi Baal, dia cuma minta satu nabi Tuhan. Itu pertanyaan. Ada nggak di sini satu orang nabi Tuhan? Tahu nggak, pertanyaan itu juga menggema. Ada nggak di sini nabi Tuhan di gereja ini? Ada nggak di sini nabi Tuhan di mana aku mendapatkan pesan darinya? Ada nggak di sini nabi Tuhan aku mendapat petunjuk darinya? Ada nggak di sini, di gereja ini, di tempat ini nabi Tuhan? Atau kita jadi jemaat yang selalu terus jatuh bangun dalam dosa, yang terus menerus
Cuma hidupnya dosa lagi. Sembuh berapa tahun kemudian kambuh. Harusnya Tuhan menemukan pertanyaan ini. Bukan ditanya oleh Raja Yosafat lagi, tapi dari hati Tuhan bertanya, ada nggak di sini nabiku? Ada nggak di gereja ini nabiku? Daripadanya dia akan mengatakan kebenaranku. Dari mulutnya dia akan menyampaikan isi hatiku. Ada nggak di gereja ini? Ada nggak di bangsa ini nabiku? Tuhan bertanya. Harusnya orang-orang ngerti. Kalau orang gagal memahami panggilan Tuhan, dia akan jatuh bangun dalam dosa. Tapi kalau orang ngerti panggilan Tuhan, dia akan sisihkan, dia akan kebaskan, dia akan lepaskan, dia akan tanggalkan apa saja yang menghalangi hidupnya untuk mencapai panggilan tertinggi di hadapan Tuhan, yaitu berdiri di hadapan